Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian, menjawab salam itu bukan hanya bentuk kesopanan, tapi juga bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisal. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi, jangan lupa tuliskan salam kalian di kolom komentar ya. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Sahabat, pada video kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah Islami yang penuh hikmah. Kisah yang insya Allah dapat memperkuat iman kita dan menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita siapkan hati, dengarkan dengan tenang, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban yang menggetarkan. Angin badai bela Bu Anisa. Bab 1. Kebaikan yang tak terlihat. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya lembut yang memantul di permukaan sawah-sawah hijau di desa kecil Jawa Tengah. Desa ini, bernama Karanganyar, adalah tempat di mana kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai tradisional. Di bawah bayang-bayang pohon beringin tua yang menjulang tinggi di depan masjid, seorang perempuan parubaya duduk bersila di atas tikar pandan. Ia mengenakan mukena putih yang sudah sedikit pudar warnanya, menandakan usia dan penggunaan bertahun-tahun. Namanya Bu Anisa. Bu Anisa bukanlah orang kaya. Rumahnya hanya sebuah gubuk kayu reyot yang berdiri di tepi ladang milik tetangga. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang seringkali rembes saat hujan deras. Meski demikian, ia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membersihkan halaman rumahnya yang sempit, lalu melanjutkan rutinitas harian sebagai guru ngaji anak-anak di masjid. Suara merdunya membaca ayat-ayat suci Al-Quran selalu terdengar setiap sore, menjadi nyanyian spiritual yang menenangkan bagi warga desa. Di antara murid-muridnya ada Fikri, cucu sematawayangnya, seorang anak yatim berusia 8 tahun dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Fikri adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Bu Anisa setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun lalu dalam kecelakaan truk di jalan raya provinsi. Sejak itu, hidup mereka bergantung pada sedekah warga dan hasil kebun kecil-kecilan di belakang rumah. Namun, meskipun hidupnya sulit, Bu Anisa dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Ia seringkali memberikan sebagian besar uang yang ia terima dari mengajar kepada fakir miskin di desa. Bahkan ketika panen cabai di kebunnya gagal karena hama, ia masih menyisihkan beberapa kilogram beras untuk tetangganya yang lebih membutuhkan. Kebaikannya ini membuatnya disegani oleh banyak orang, terutama para ibu-ibu yang sering berkumpul di masjid untuk mendengarkan ceramah agama. Namun, di balik kebaikannya, ada juga yang iri padanya. Salah satunya adalah Pak Sastro, kepala desa yang dikenal ambisius dan licik. Pak Sastro adalah tipe pemimpin yang lebih peduli pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan warganya. Ia seringkali menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri, seperti memanipulasi anggaran pembangunan desa atau menahan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pak Sastro merasa terganggu dengan popularitas Bu Anisa. Baginya, wanita tua itu terlalu berpengaruh di masyarakat. Banyak warga lebih mendengarkan nasihat Bu Anisa daripada instruksi resmi dari kantor desa. Hal ini membuatnya geram, meskipun ia mencoba menyembunyikan kemarahannya di balik senyum palsu saat bertemu Bu Anisa di acara-acara desa. Suatu sore, setelah selesai mengajar, Bu Anisa duduk sendirian di tangga masjid, memandangi langit yang mulai berubah oranye. Pikirannya dipenuhi oleh rasa syukur, namun juga sedikit khawatir. Beberapa hari terakhir, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada tatapan-tatapan sinis dari beberapa warga, bisikan-bisikan pelan yang terdengar saat ia lewat, dan bahkan anak-anak yang biasanya riang kini tampak ragu-ragu mendekatinya. Semua itu membuat dadanya sesak, tapi ia mencoba menepis pikiran buruk tersebut. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumamnya pelan, sambil menyeka keringat di dahinya dengan ujung kerudungnya.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Bukankah Allah selalu melindungi hambanya yang sabar? Namun ketika ia hendak berdiri untuk pulang, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, menyapu dedaunan kering di halaman masjid. Sebuah firasat aneh menyelinap dalam hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasakan bahwa badai besar sedang mendekat, bukan badai alam, melainkan badai fitnah yang bisa menghancurkan segalanya. Bab 2. Fitnah yang menyakiti hati. Malam itu, desa Karanganyar terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur hujan ringan. Di balik dinding bambu gubuknya, Bu Anissa duduk di samping lampu minyak kecil yang berkedip-kedip, menerangi wajahnya yang tampak lelah, namun tetap teduh. Ia sedang menambal pakaian Fikri yang robek di bagian lengan, sementara cucunya tertidur pulas di tikar pandan di sudut ruangan. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan ritme tenang, seolah mencoba menenangkan hati Bu Anissa yang mulai gelisah. Beberapa hari belakangan, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya tatapan sinis dari beberapa warga, tapi juga bisikan-bisikan yang semakin sering terdengar saat ia melintas di jalan desa. Ada rasa tidak nyaman yang menggelayuti hatinya, seperti awan kelabu yang siap melepaskan hujan badai kapan saja. Pagi harinya, kabar buruk itu akhirnya datang. Seorang warga bernama Pak Marno mendatangi masjid dengan wajah cemas. Ia memberitahu pengurus masjid bahwa uang kotak amal telah hilang. Kotak amal itu adalah simbol kepercayaan dan keikhlasan warga, tempat mereka menyumbangkan sebagian rezeki untuk pembangunan masjid dan membantu fakir miskin. Uang tersebut bukan jumlah yang besar, namun bagi desa kecil seperti Karanganyar, nilai spiritualnya jauh lebih tinggi daripada nominalnya. Berita tentang hilangnya uang kotak amal tersebar cepat bak api di padang rumput kering. Warga mulai berbisik-bisik, saling curiga satu sama lain. Tidak butuh waktu lama hingga nama Bu Anissah disebut-sebut dalam percakapan-percakapan itu. Bagaimana tidak? Ia adalah salah satu orang yang sering berada di masjid, bahkan kadang-kadang membersihkan kotak amal jika terlihat kotor. Beberapa warga mulai mempertanyakan integritasnya, meskipun tanpa bukti kuat. Namun, fitnah ini tidak muncul begitu saja. Di balik layar ada tangan-tangan licik yang bekerja diam-diam. Pak Sastro, kepala desa yang iri pada pengaruh Bu Anissa, melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menjatuhkan reputasi wanita tua itu. Dengan bantuan sekretarisnya, ia menyusun rencana busuk. Mereka membuat nota palsu yang seolah-olah menunjukkan bahwa Bu Anissa pernah menukar uang kotak amal dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari di warung desa. Bukti palsu itu kemudian disebarluaskan kepada warga, menambah bahan bakar bagi api fitnah yang sudah berkobar. Bu Anissa pertama kali mendengar tuduhan itu ketika ia sedang membersihkan halaman masjid. Salah seorang ibu-ibu yang biasanya ramah padanya, Bu Tini, mendekatinya dengan wajah muram. Bu Anissa, saya dengar ada masalah besar soal kotak amal, katanya pelan, hampir berbisik. Mata Bu Tini penuh keraguan, seolah mencoba mencari jawaban di wajah Bu Anissa. Bu Anissa hanya tersenyum tipis, meski dadanya terasa sesak. Ia tahu betul bahwa tuduhan itu tidak benar, namun sulit untuk membela diri tanpa bukti kuat. Ia hanya bisa menggeleng pelan, lalu melanjutkan aktivitasnya. Namun dalam hati, ia merasakan luka mendalam. Betapa pedih rasanya ketika kebaikan yang dilakukan selama bertahun-tahun dipertanyakan hanya karena hasutan orang yang iri hati. Sepanjang hari itu, Bu Anissah merasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap langkahnya diiringi oleh tatapan-tatapan penuh prasangka. Bahkan anak-anak yang biasanya riang berlarian di sekitarnya, kini tampak ragu-ragu mendekat. Hati kecilnya ingin menangis, namun ia menahan air mata itu. Ia tahu bahwa tangisan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah berserah diri kepada Allah SWT, berharap agar kebenaran segera terungkap. Malam harinya, Bu Anissah duduk di depan pintu gubuknya, memandangi langit yang mulai ditutupi awan tebal. Suara angin semakin kencang, seolah membawa firasat buruk. Ia mengambil tasbih kayu tua yang selalu ia bawa, lalu mulai berzikir dengan suara lirih. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang mendalam. Betapa mudahnya lidah manusia melukai orang lain.
pikirnya. Namun, ia yakin bahwa Allah Maha Adil. Ia hanya perlu bersabar. Di tengah kegelapan malam, kilatan petir tiba-tiba menyambar, menerangi wajah Bu Anisa yang penuh keteguhan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi ia yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kebenaran tersembunyi selamanya. Meski demikian, ada rasa takut yang samar-samar menghantui pikirannya. Apakah warga akan percaya padanya? Ataukah fitnah ini akan terus menghancurkan hidupnya? Bab 3. Perjuangan dalam ketidakadilan. Pagi itu, langit Karanganyar tampak kelabu, seolah ikut merasakan beban yang menekan bahu Bu Anisa. Udara pagi yang biasanya segar dan menyegarkan kini terasa berat, membawa aroma tanah basah yang mengingatkan pada kesedihan mendalam. Desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak bermain dan ibu-ibu berbincang di sumur umum kini sunyi. Warga tampak enggan berbicara satu sama lain, seolah takut salah berkata atau terlibat dalam konflik yang semakin memanas. Sidang adat digelar di balai desa, sebuah bangunan sederhana dengan atap genteng tua, yang seringkali bocor saat hujan deras. Balai desa ini biasanya menjadi tempat warga berkumpul untuk membahas masalah-masalah kecil seperti perbaikan jalan setapak atau pembagian hasil panen bersama. Namun kali ini, suasana berbeda. Udara dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa diraba. Tidak ada tawa canda atau obrolan ringan. Semua orang duduk dengan wajah muram, mata tertunduk seolah takut melihat satu sama lain. Bu Anisa datang dengan langkah pelan, didampingi Fikri yang tampak cemas. Ia mengenakan abaya hitam polos yang sudah lusuh, namun tetap rapi. Rambutnya yang mulai memutih tertutup kerudung sederhana, dan matanya yang lelah tetap memancarkan keteguhan meski tubuhnya tampak rapuh. Ia tidak membawa apa-apa selain tasbih kayu tua, yang selalu ia pegang erat, seolah mencari kekuatan dari setiap butirannya. Di dalam balai desa, kursi-kursi bambu disusun melingkar, menciptakan atmosfer formal yang jarang terlihat di desa ini. Di tengah ruangan, Pak Sastro duduk dengan postur tegak, senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tampak puas, seolah telah memenangkan pertarungan sebelum dimulai. Di sisinya, sekretaris desa meletakkan map tebal berisi dokumen-dokumen palsu yang disiapkan dengan hati-hati untuk menjatuhkan Bu Anisa. Mereka yakin bahwa bukti-bukti ini cukup kuat untuk membuat warga percaya bahwa Bu Anisa adalah pencuri. Kiai Hamid, ulama setempat yang dihormati oleh semua warga, hadir sebagai penengah. Ia duduk di kursi paling depan, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Kiai Hamid adalah sosok yang selalu berusaha menjaga harmoni di desa. Namun kali ini ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bagaimana Pak Sastro dan sekretarisnya berbisik-bisik, saling bertukar pandang dengan senyum licik. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Kiai Hamid bertekad untuk mengungkapnya. Sidang dimulai tanpa banyak basa-basi. Seorang pengurus masjid maju ke depan, menjelaskan kronologi hilangnya uang kotak amal. Suaranya gemetar, seolah ia sendiri ragu dengan tuduhan yang akan ia lontarkan. Kami menemukan nota transaksi di warung Butini, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Nota itu menunjukkan bahwa uang kotak amal digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dan nama Bu Anisah ada di situ. Suara itu seperti petir yang menyambar, menghantam hati Bu Anisah dengan keras. Matanya melebar sejenak, namun ia segera menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tahu betul bahwa nota itu adalah rekayasa. Ia bahkan tidak pernah membeli barang apapun di warung Butini selama beberapa bulan terakhir. Namun, bagaimana ia bisa membuktikannya? Bukti-bukti palsu itu tampak begitu meyakinkan, dan warga yang hadir mulai bergumam pelan, saling berbisik dengan nada curiga. Fikri, yang duduk di samping neneknya, tampak bingung. Ia memandangi warga yang biasanya ramah padanya kini memandang neneknya dengan tatapan dingin. Ia ingin berteriak, membela neneknya, namun tubuhnya terlalu kecil untuk melawan ombak prasangka yang semakin besar. Ia hanya bisa memegang tangan Bu Anisa erat-erat, seolah takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kiai Hamid mencoba membela Bu Anisa. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, kita harus berhati-hati dalam menuduh seseorang. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jika ada bukti kuat, mari kita teliti lebih lanjut.
Namun kata-katanya tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Beberapa warga mulai mengeraskan suara mereka, menuntut agar Bu Anisa mengakui kesalahannya. Bu Anisa hanya diam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya terasa keluh, dan dadanya sesak seperti ditindih batu besar. Ia mencoba mencari kekuatan dari dalam dirinya, dari keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Namun, rasa sakit yang mendalam tetap menyelimuti hatinya. Betapa mudahnya manusia melupakan kebaikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun hanya karena hasutan fitnah. Di tengah kekacauan itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, menyapu dedaunan kering di halaman balai desa. Langit yang awalnya kelabu kini semakin gelap, seolah alam ikut merasakan ketidakadilan yang sedang terjadi. Bu Anisa menatap langit, mencari jawaban dari Yang Maha Kuasa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi ia yakin bahwa kebenaran tidak akan pernah mati. Bab 4. Doa seorang ibu. Malam itu, desa Karanganyar tampak seperti tenggelam dalam keheningan yang berat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang menggoyangkan dedaunan, bahkan suara air dari sumur umum pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Semua seolah-olah membisu, menyaksikan penderitaan Bu Anisa yang kini menjadi pusat perhatian seluruh warga. Namun, bagi Bu Anisa sendiri, malam ini adalah saat di mana ia merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam gubuk kayu reyotnya, lampu minyak kecil yang redup memberikan cahaya lemah, hanya cukup untuk menerangi wajahnya yang penuh kerutan. Fikri sudah tertidur pulas di tikar pandan, tubuh kecilnya bergelung rapat, mencoba melawan dingin malam yang menusuk tulang. Bu Anisa duduk bersila di samping cucunya, memegang tasbih kayu tua yang sering kali ia bawa ke masjid. Matanya menatap kosong pada api kecil di lampu minyak, namun pikirannya jauh melampaui dinding bambu gubuknya. Ia mulai mengingat-ingat semua kebaikan yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Ia ingat bagaimana ia selalu berusaha membantu tetangga yang kesulitan, meski dirinya sendiri hidup dalam kemiskinan. Ia ingat bagaimana ia mengajar anak-anak ngaji tanpa meminta imbalan, hanya berharap mereka tumbuh menjadi manusia yang baik dan bertakwa. Ia juga ingat bagaimana ia selalu berdoa agar diberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas, meskipun badai ujian datang silih berganti. Namun, malam ini hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Rasa sakit yang mendalam karena fitnah itu membuatnya sulit bernapas. Betapa mudahnya lidah manusia melukai orang lain, pikirnya. Ia tidak bisa memahami bagaimana warga yang biasanya ramah dan menghormatinya kini berubah menjadi dingin dan penuh prasangka. Ia merasa seperti seekor burung yang sayapnya dipatahkan, terjebak dalam sangkar ketidakadilan yang dibuat oleh manusia. Tapi di balik rasa sakit itu, ada keyakinan yang tak pernah pudar. Bu Anisa percaya bahwa Allah Maha Adil. Ia yakin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya, meskipun ia harus melewati ujian yang sangat berat. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca surah Al-Ikhlas berkali-kali, suaranya lirih namun penuh pengharapan. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti oase di tengah padang pasir, memberinya kekuatan untuk bertahan. Saat ia tenggelam dalam doa, langit di luar semakin gelap gulita. Awan tebal menutupi bintang-bintang dan udara terasa semakin berat. Di kejauhan, kilatan petir sesekali menyambar, menerangi wajah Bu Anisa yang basah oleh air mata. Ia tidak menangis karena marah atau dendam, tapi karena rasa sedih yang mendalam. Ia sedih bukan karena dirinya difitnah, tapi karena ia melihat betapa mudahnya manusia melupakan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya menjadi dasar hubungan sosial. Di tengah kegelapan malam, Bu Anisa merasa ada sesuatu yang aneh. Udara yang awalnya diam kini mulai bergerak, perlahan-lahan menjadi angin yang dingin dan menusuk. Angin itu tidak seperti angin biasa. Ia membawa firasat yang sulit dijelaskan. Bu Anisa merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia tidak takut. Ia justru merasa ada kekuatan besar yang hadir di sekitarnya, seolah alam sedang bersiap untuk menyampaikan pesan dari Yang Maha Kuasa. Ia melanjutkan doanya dengan lebih khusyuk. Tangannya memutar butiran tasbih satu persatu, setiap putaran seperti mengukir harapan baru di hatinya. Ia berdoa agar fitnah ini segera terungkap, agar warga kembali sadar akan kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Ia juga berdoa agar Pak Sastro,
yang ia yakini sebagai dalang di balik semua ini, diberi hidayah untuk bertobat. Meskipun hatinya terluka, ia tidak ingin membenci siapapun. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan. Di luar, angin semakin kencang. Daun-daun kering berterbangan dan beberapa cabang pohon mulai bergoyang hebat. Suara angin itu seperti bisikan yang datang dari kejauhan, membawa getaran yang membuat jantung berdebar. Warga yang masih terjaga di rumah mereka mulai merasa cemas. Beberapa ibu-ibu keluar untuk memeriksa halaman rumah mereka, khawatir angin kencang ini akan merusak atap genteng mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa angin ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Bu Anissa tidak menyadari bahwa doanya malam itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam, seolah beban di dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Ia tidak tahu bahwa alam sedang bersiap untuk menunjukkan keadilannya, bahwa fitnah yang begitu kuat akan runtuh seperti istana pasir yang disapu ombak. Di ujung malam ketika angin mulai mereda, Bu Anissa akhirnya menundukkan kepala, membiarkan air mata terakhirnya jatuh ke pangkuan. Ia merasa lega, meskipun belum ada tanda-tanda bahwa kebenaran akan segera terungkap. Ia hanya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang sabar dan taat tersesat dalam kegelapan fitnah. Bab 5, alam mulai berbicara. Pagi itu, langit Karanganyar tidak menampakkan tanda-tanda akan cerah. Awan hitam yang tebal masih menggantung rendah, seolah enggan meninggalkan desa kecil ini. Udara terasa lebih berat dari biasanya, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Angin dingin yang semalam menerpa desa kini berubah menjadi hembusan kencang yang tak terduga, membuat warga mulai merasa cemas. Daun-daun kering dan debu beterbangan di jalan-jalan setapak, sementara ranting-ranting pohon bergoyang liar seperti dipukul oleh tangan raksasa. Bu Anissa bangun lebih awal seperti biasa. Ia tidak tidur nyenyak semalaman, namun ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara pagi ini. Ketika ia melangkah keluar gubuknya, angin dingin langsung menyapu wajahnya. Ia memandangi langit yang gelap, lalu menundukkan kepala untuk melihat halaman kecil di depan rumahnya. Beberapa potongan kayu bakar yang biasanya tersusun rapi, kini berserakan di tanah, diterbangkan oleh angin yang semakin ganas. Suara gemeretak ranting patah dan dedaunan berdesir terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang tidak biasa. Di desa lain, angin seperti ini mungkin hanya fenomena alam biasa. Namun bagi warga Karanganyar yang hidup di dataran rendah dengan cuaca yang relatif stabil, angin ini adalah pertanda yang tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang tidak beres, dan semua orang merasakannya. Beberapa ibu-ibu mulai menutup jendela rumah mereka dengan rapat, sementara anak-anak yang biasanya bermain di halaman segera masuk ke dalam rumah. Bahkan para petani yang biasanya sudah berada di sawah pada jam ini memilih tinggal di rumah, khawatir angin kencang ini akan merusak tanaman mereka. Namun, ada satu orang yang tampak lebih terpengaruh daripada yang lain, Pak Sastro. Kepala desa yang licik itu sedang duduk di kursi goyang di teras rumahnya, wajahnya muram dan tangannya gemetar. Ia merasa ada sesuatu yang salah, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua rencananya berjalan lancar. Fitnah terhadap Bu Anissa tampaknya berhasil. Warga sudah mulai percaya bahwa wanita tua itu adalah pencuri kotak amal. Namun, angin ini, angin ini membuatnya gelisah. Rumah Pak Sastro, yang megah dibandingkan rumah warga lain, tampak seperti target utama angin. Pohon-pohon besar di halaman rumahnya bergoyang hebat, cabang-cabangnya saling bertabrakan dengan suara keras. Beberapa genteng di atap rumahnya mulai berderak, seolah tidak kuat menahan dorongan angin yang semakin kencang. Pak Sastro mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Ia ingin masuk ke dalam rumah, tapi matanya tertuju pada gudang tua di sudut halaman, tempat ia menyimpan barang-barang hasil korupsinya selama bertahun-tahun. Gudang itu tampak rapuh, dindingnya retak-retak dan pintunya sudah lapuk dimakan usia. Jika angin ini terus berlanjut, gudang itu bisa saja runtuh. Di balai desa, warga mulai berkumpul. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Beberapa orang membawa sapu lidi, berusaha membersihkan halaman balai desa dari daun-daun kering yang beterbangan. Lainnya hanya duduk di bawah pohon beringin tua, memandangi langit dengan wajah cemas. Tidak ada yang berbicara banyak, semua orang terlalu sibuk dengan pikiran mereka sendiri, mencoba memahami apa arti semua ini.
Kiai Hamid juga hadir di antara kerumunan itu. Ia duduk di bangku bambu sederhana, wajahnya tenang namun sorot matanya penuh perhatian. Ia merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia melihat bagaimana angin ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga seolah membawa pesan dari alam. Kiai Hamid menundukkan kepala, berdoa dalam hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada semua orang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Bu Anissa tetap berada di gubuknya. Ia tidak keluar untuk melihat keriuhan di desa. Ia hanya duduk di dekat Fikri yang masih tertidur pulas. Matanya menatap kosong pada dinding bambu yang rembes oleh angin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tapi ia merasakan firasat aneh. Angin ini bukan sekadar angin biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Angin terus bertiup kencang, semakin liar seiring berjalannya waktu. Di tengah desa, pohon beringin tua yang selama ini menjadi simbol kehidupan warga mulai bergoyang hebat. Akar-akarnya yang menjalar di tanah tampak mulai terangkat, seolah tidak kuat menahan beban angin yang semakin ganas. Beberapa warga mulai panik, berlarian ke rumah mereka untuk mengamankan barang-barang penting. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh siapapun, angin ini tidak menyentuh rumah Bu Anissa sama sekali. Gubuk kayu reot itu tetap berdiri kokoh, seolah dilindungi oleh kekuatan gaib. Di ujung desa, Pak Sastro akhirnya tidak bisa menahan ketakutannya. Ia berlari ke gudang tua, berusaha menyelamatkan dokumen-dokumen palsu yang ia simpan di sana. Namun, saat ia membuka pintu gudang, angin kencang langsung menyapu masuk, menghancurkan tumpukan kertas yang tersusun rapi. Dokumen-dokumen itu beterbangan keluar, diterbangkan oleh angin yang semakin liar. Pak Sastro berteriak keras, mencoba mengejar kertas-kertas itu, namun sia-sia. Semua bukti palsu yang ia gunakan untuk menjatuhkan Bu Anissa lenyap dalam sekejap, diterbangkan oleh angin yang tidak bisa dikendalikan. Bu Anissa tidak melihat semua ini. Ia hanya duduk di gubuknya, memegang tasbih kayu tua yang sering kali ia bawa ke masjid. Matanya tertutup, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Ia tidak tahu bahwa alam sedang berbicara, bahwa keadilan sedang ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa. Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam, seolah beban di dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Bab 6. Hukuman dari langit. Angin kencang yang semula hanya terasa sebagai angin biasa, kini berubah menjadi badai ganas yang meluluh lantakan desa Karanganyar. Suara gemuruh di kejauhan seperti guntur memecah langit, namun tidak ada hujan yang turun. Hanya angin yang menderu-deru, menyapu segala sesuatu di jalurnya. Daun-daun kering, ranting patah, dan debu beterbangan liar, menciptakan suasana yang seolah alam sedang marah besar. Di tengah keriuhan itu, Pak Sastro masih berusaha menyelamatkan sisa-sisa dokumen palsunya dari gudang tua yang mulai ambruk. Namun, apapun yang ia coba lakukan sia-sia. Angin terlalu kuat, menghancurkan apa saja yang tersentuhnya. Gudang tua itu akhirnya runtuh sepenuhnya, menimpa barang-barang korupsi yang disimpannya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tersisa, semua bukti kejahatannya lenyap dalam sekejap, diterbangkan atau tertimbun puing-puing kayu lapuk. Pak Sastro jatuh terduduk di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam perangkapnya sendiri. Semua rencana liciknya untuk menjatuhkan Bu Anissa kini berbalik melawan dirinya. Ia menatap kosong pada reruntuhan gudang itu. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, dan nafasnya tersengal-sengal. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar angin biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, di balai desa, warga mulai menyadari bahwa ada hubungan aneh antara badai ini dan fitnah terhadap Bu Anissa. Beberapa orang melihat bagaimana dokumen-dokumen palsu yang digunakan untuk menuduh Bu Anissa beterbangan di udara, hancur menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak berarti. Mereka juga melihat bagaimana rumah Bu Anissa tetap utuh, tidak tersentuh oleh angin yang menghancurkan banyak hal lain di desa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa Bu Anissa tidak bersalah. Kiai Hamid,
yang sejak awal merasa curiga dengan tuduhan terhadap Bu Anissa, segera bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan pelan menuju reruntuhan gudang Pak Sastro, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Di sana, ia menemukan beberapa potongan kertas yang masih utuh, meskipun sudah kotor dan basah oleh tanah. Ketika ia membacanya, rahasia Pak Sastro terungkap sepenuhnya. Dokumen-dokumen itu adalah bukti nyata bahwa kepala desa telah memalsukan nota transaksi untuk menjatuhkan Bu Anissa, serta melakukan korupsi dana desa selama bertahun-tahun. Kiai Hamid tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil kertas-kertas itu dan membawanya kembali ke balai desa. Di sana, ia meletakkannya di atas meja bambu yang rapuh, membiarkan semua warga melihatnya. Mata mereka melebar, mulut mereka terbuka, lebar dalam kekagetan. Semua orang diam, hanya suara angin yang masih menderu di luar. Tidak ada yang berani bicara, karena mereka tahu bahwa mereka telah salah besar. Bu Anissa tidak hadir di balai desa saat kebenaran terungkap. Ia tetap tinggal di gubuknya, duduk bersila di dekat Fikri yang masih tertidur pulas. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar, tapi ia merasakan ada perubahan besar di udara. Angin yang tadinya bertiup kencang kini mulai mereda, seolah alam telah menyelesaikan tugasnya. Langit yang gelap mulai cerah sedikit demi sedikit, dan sinar matahari perlahan-lahan menembus celah-celah awan. Namun, bagi Pak Sastro, badai ini belum berakhir. Setelah kehancuran gudangnya, ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Tubuhnya gemetar hebat, dan dadanya sesak seperti ditindih beban berat. Ia mencoba berjalan pulang ke rumahnya, namun setiap langkah terasa seperti melawan gravitasi. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan. Ia merasa seperti orang asing di desa yang selama ini ia pimpin. Semua warga memandangnya dengan tatapan dingin, seolah ia adalah musuh bersama. Ketika ia akhirnya sampai di rumahnya, ia langsung jatuh terduduk di kursi goyangnya. Matanya menatap kosong pada dinding ruangan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk. Ia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Reputasinya hancur, kekuasaannya lenyap, dan dosa-dosanya terungkap di depan semua orang. Ia mencoba berdoa, namun lidahnya keluh. Ia merasa seperti orang yang terbuang, ditinggalkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Di luar, warga mulai membersihkan sisa-sisa badai. Mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk mengangkat puing-puing dan menyapu daun-daun kering. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Bu Anissa. Banyak dari mereka merasa malu atas perlakuan mereka terhadap wanita tua itu. Mereka yang dulunya ragu-ragu dan mempercayai fitnah, kini sadar bahwa mereka telah salah besar. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik-bisik, merencanakan cara untuk meminta maaf kepada Bu Anissa. Bu Anissa sendiri tetap tenang di gubuknya. Ia tidak tahu bahwa kebenaran telah terungkap, bahwa fitnah yang menimpanya telah hancur bersamaan dengan badai itu. Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam, seolah beban di dadanya telah hilang sepenuhnya. Ia memandangi langit yang mulai cerah, lalu menundukkan kepala untuk berdoa. Tangannya memutar butiran tasbih kayu tua, setiap putaran seperti mengukir harapan baru di hatinya. Badai telah berlalu, meninggalkan jejak-jejak kehancuran di desa Karanganyar. Namun, di balik semua itu, ada keadilan yang ditegakkan oleh alam, oleh kekuatan yang tidak bisa dikendalikan manusia. Fitnah yang begitu kuat telah runtuh seperti istana pasir yang disapu ombak. Dan Bu Anissa, wanita tua yang sabar dan taat, tetap teguh dalam keyakinannya bahwa Allah Maha Adil. Bab 7. Keadilan terungkap. Matahari mulai naik tinggi, menerobos celah-celah awan yang tersisa setelah badai besar. Cahayanya yang lembut menyentuh tanah desa Karanganyar, memberikan kehangatan yang lama tak dirasakan warga. Namun, meski cuaca mulai pulih, atmosfer di desa masih dipenuhi oleh ketegangan dan rasa bersalah. Warga bergerak perlahan, membersihkan sisa-sisa puing dan ranting patah yang berserakan di jalan-jalan setapak. Tidak ada tawa atau canda seperti biasanya. Semua orang tampak terbebani oleh kesadaran baru tentang apa yang telah mereka lakukan. Di balai desa, suasana semakin suram.
Dokumen-dokumen yang ditemukan Kiai Hamid dari reruntuhan gudang Pak Sastro kini menjadi pusat perhatian. Kertas-kertas itu, meskipun sebagian sudah robek dan basah, tetap memuat bukti kuat tentang korupsi dan manipulasi yang dilakukan kepala desa. Ada catatan transaksi palsu, nota fiktif, bahkan daftar nama warga yang menjadi korban pemerasan selama bertahun-tahun. Semua itu menunjukkan bahwa Pak Sastro bukan hanya dalang di balik fitnah terhadap Bu Anissa, tapi juga penjahat yang merusak kehidupan banyak orang di desa. Kiai Hamid duduk di kursi paling depan. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Ia tidak perlu berkata apa-apa untuk membuat warga merasa malu. Mereka semua tahu bahwa mereka telah salah besar. Beberapa ibu-ibu menundukkan kepala, air mata mengalir diam-diam di pipi mereka. Bapak-bapak yang biasanya angkuh kini tampak lesu, tubuh mereka membungkuk seperti menanggung beban berat. Bahkan anak-anak yang biasanya riang bermain di halaman masjid kini hanya berdiri diam, memandangi orang dewasa dengan tatapan bingung. Bu Anissa belum hadir di balai desa. Ia tetap tinggal di gubuknya, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Ia hanya merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Angin yang tadinya ganas kini lenyap, digantikan oleh udara yang lebih tenang. Suara alam mulai kembali normal, jangkrik bersahutan, burung-burung bernyanyi, dan dedaunan bergoyang pelan oleh hembusan angin ringan. Ia duduk di dekat Fikri, yang mulai bangun dari tidurnya. Mata anak itu penuh rasa ingin tahu saat melihat neneknya tersenyum tipis, seolah ada rahasia besar yang ia simpan di hatinya. Sementara itu, Pak Sastro duduk sendirian di rumahnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa keluar untuk menghadapi warga, karena ia tahu bahwa semua orang kini mengetahui kejahatannya. Rumah megahnya yang dulunya menjadi simbol kekuasaannya, kini terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya yang kokoh tidak mampu melindungi dirinya dari rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Ia mencoba berdoa, namun kata-katanya terasa kosong, seperti angin yang melewati telinganya tanpa meninggalkan bekas. Di balai desa, Kiai Hamid akhirnya berdiri. Ia tidak berbicara panjang lebar, hanya memberikan nasihat singkat yang menusuk hati. Allah Maha Adil, katanya dengan suara tenang namun tegas. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Alam pun bisa berbicara jika manusia gagal mendengarkan kebenaran. Setiap kata yang ia ucapkan seperti cambuk bagi warga yang hadir. Mereka merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, merencanakan cara untuk meminta maaf kepada Bu Anissa. Salah satu dari mereka, Bu Tini, yang sebelumnya ikut mempercayai fitnah, berjalan pelan menuju gubuk Bu Anissa. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu kayu reot itu. Ketika Bu Anissa membuka pintu, Bu Tini langsung menundukkan kepala dalam-dalam. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis pelan memohon ampun atas kesalahannya. Bu Anissa tidak marah. Ia hanya tersenyum lembut, lalu memeluk Bu Tini dengan hangat. Ia tahu bahwa permintaan maaf ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi. Ia tidak ingin membenci siapapun, karena ia percaya bahwa kebencian hanya akan menambah beban di hati. Ia hanya ingin warga sadar dan kembali pada nilai-nilai kebaikan yang seharusnya menjadi dasar hubungan sosial di desa. Namun, ada satu orang yang tidak bisa dimaafkan begitu saja, Pak Sastro. Warga mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan terhadap kepala desa yang korup itu. Beberapa orang ingin melaporkannya ke polisi, sementara yang lain merasa cukup dengan penghinaan publik yang sudah ia terima. Namun, Kiai Hamid mengingatkan mereka bahwa keadilan harus ditegakkan secara adil dan proporsional. Biarkan Tuhan yang memutuskan hukumannya, katanya bijak. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kejahatan ini tidak terulang. Pak Sastro, yang mendengar semua ini dari balik jendela rumahnya, merasa seperti orang asing di desa yang selama ini ia pimpin. Ia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir. Reputasinya hancur, kekuasaannya lenyap, dan dosa-dosanya terungkap di depan semua orang. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas. Tubuhnya gemetar hebat, dan dadanya sesak seperti ditindih beban berat. Ia merasa seperti orang yang terbuang, ditinggalkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Di luar, warga mulai membersihkan sisa-sisa badai dengan semangat baru. Mereka bekerja sama,
saling membantu satu sama lain untuk mengangkat puing-puing dan menyapu daun-daun kering. Ada rasa harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah salah besar, tapi mereka juga tahu bahwa mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan di tengah semua itu, Bu Anisah tetap menjadi simbol kebaikan yang teguh. Wanita tua yang sabar dan taat, yang tidak pernah menyerah meski dunia sepertinya berbalik melawannya. BAB 8. Penyesalan yang terlambat. Malam itu, desa Karanganyar kembali sunyi. Tidak ada suara jangkrik atau angin yang menggoyangkan dedaunan. Hanya ada keheningan yang berat. Seolah alam pun enggan mengganggu kesendirian Pak Sastro di rumahnya yang megah namun kosong. Rumah itu, yang dulunya menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan, kini terasa seperti penjara bagi dirinya. Setiap sudut ruangan dipenuhi oleh bayang-bayang rasa bersalah yang tak bisa ia hindari. Pak Sastro duduk di kursi goyang di teras rumahnya, tubuhnya membungkuk seperti pohon tua yang hampir roboh. Matanya menatap kosong pada halaman depan yang porak-poranda akibat badai. Puing-puing gudang tua masih berserakan di sana, saksi bisu atas kejahatan yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa lemas, seolah beban dosa-dosanya telah merusak tulang-tulangnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan dadanya sesak seperti ditindih batu besar. Di dalam rumah, lampu minyak kecil memberikan cahaya redup yang hanya cukup untuk menerangi wajahnya yang pucat. Wajah itu tidak lagi memancarkan kesombongan yang biasa ia tunjukkan kepada warga. Kini, ia tampak seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Rambutnya yang mulai memutih tampak kusut, dan matanya yang biasanya tajam kini sayu, dipenuhi oleh ketakutan dan penyesalan. Ia mencoba berdoa, namun lidahnya keluh. Kata-kata yang ia ucapkan terasa kosong, seperti angin yang melewati telinganya tanpa meninggalkan bekas. Ia ingat bagaimana ia pernah menggunakan jabatannya sebagai kepala desa untuk memperkaya diri sendiri. Ia ingat bagaimana ia memalsukan dokumen, memeras warga dan menjatuhkan orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat bagaimana ia memfitnah Bu Anisah, wanita tua yang selalu hidup sederhana dan penuh kebaikan. Ia tahu bahwa semua kejahatannya ini tidak hanya merusak hidup orang lain, tapi juga merusak jiwanya sendiri. Namun, penyesalan datang terlalu terlambat. Ia tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang, tidak bisa memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Ia hanya bisa duduk diam, memandangi langit yang gelap gulita, mencoba mencari jawaban dari Yang Maha Kuasa. Namun, semakin ia mencoba berdoa, semakin ia merasa seperti orang yang terbuang, ditinggalkan oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan. Di tengah malam yang sunyi, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang ekstrim. Napasnya tersengal-sengal, dan dadanya terasa semakin sesak. Ia mencoba berdiri untuk masuk ke dalam rumah, namun tubuhnya terjatuh ke tanah dengan keras. Kakinya tidak kuat menopang berat tubuhnya, dan tangannya gemetar hebat saat ia mencoba bangkit. Ia merasa seperti seekor burung yang sayapnya dipatahkan, terjebak dalam sangkar ketidakadilan yang dibuatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai dingin. Matanya yang sayu perlahan-lahan tertutup, napasnya semakin pelan, hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Pak Sastro meninggal dunia dalam kesendirian, tanpa ada satupun orang yang menemaninya. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya oleh salah satu pembantunya, yang langsung berteriak histeris saat melihat majikannya terbaring kaku di tanah. Kabar kematian Pak Sastro tersebar cepat di desa, namun tidak ada warga yang merasa sedih atau kehilangan. Sebaliknya, mereka merasa lega, seolah beban besar telah diangkat dari pundak mereka. Beberapa orang bahkan menganggap ini sebagai azab dari Tuhan atas semua kejahatan yang ia lakukan. Kiai Hamid, yang mendengar kabar itu, hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingin menghakimi siapapun, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang berhak menentukan hukuman bagi setiap manusia. Bu Anisah tidak tahu tentang kematian Pak Sastro. Ia tetap tinggal di gubuknya, duduk bersila di dekat Fikri yang sedang belajar membaca Al-Quran. Suara merdu anak itu mengalun pelan, menciptakan suasana damai yang membuat Bu Anisah merasa tenang. Ia tidak tahu bahwa orang yang selama ini menjadi dalang di balik penderitaannya telah meninggal dunia.
Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam, seolah beban di dadanya telah hilang sepenuhnya. Di luar, warga mulai membersihkan sisa-sisa badai dengan semangat baru. Mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain untuk mengangkat puing-puing dan menyapu daun-daun kering. Ada rasa harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah salah besar, tapi mereka juga tahu bahwa mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan di tengah semua itu, Bu Anissa tetap menjadi simbol kebaikan yang teguh, wanita tua yang sabar dan taat, yang tidak pernah menyerah meski dunia sepertinya berbalik melawannya. BB9. Damai kembali ke desa. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari desa Karanganyar dengan cahaya lembut yang membelai tanah-tanah basah sisa badai. Udara terasa segar dan dingin, membawa aroma tanah yang baru saja dicuci oleh hujan ringan semalam. Pohon-pohon yang sebelumnya bergoyang liar kini berdiri tegak. Dedaunannya yang basah berkilauan tertimpa sinar matahari. Alam seperti sedang bernapas lega, seolah-olah beban besar yang menekannya selama ini telah hilang. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka, wajah mereka tidak lagi muram seperti beberapa hari sebelumnya. Ada rasa harapan yang tumbuh di hati mereka, meskipun jejak-jejak kehancuran masih tampak di mana-mana. Puing-puing gudang tua milik Pak Sastro masih berserakan di halaman rumahnya yang kosong, namun tidak ada yang peduli untuk membersihkannya. Rumah itu kini menjadi simbol kehancuran moral seseorang yang pernah dihormati, tetapi akhirnya jatuh karena keserakahannya sendiri. Bu Anissa bangun lebih awal seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Pak Sastro telah meninggal dunia malam sebelumnya. Baginya, pagi ini adalah pagi yang sama seperti pagi-pagi lainnya, tenang, damai, dan penuh syukur. Ia melangkah keluar gubuknya, memandangi langit yang cerah, lalu menundukkan kepala untuk melihat halaman kecil di depan rumahnya. Beberapa ranting patah dan daun-daun kering masih berserakan di tanah, namun ia tidak merasa terganggu. Ia hanya merasakan kedamaian yang mendalam, seolah alam sedang memberinya pelukan hangat. Di masjid, suara adzan subuh masih terngiang-ngiang di telinganya. Ia mengambil sapu lidi tua yang sering ia gunakan untuk membersihkan halaman masjid, lalu mulai menyapu daun-daun kering di depan gubuknya. Gerakan tangannya lambat tapi pasti, setiap sapuan seperti menghapus sisa-sisa ketegangan yang sempat menghantui desa ini. Fikri, cucunya, duduk di tangga gubuk, mengamati neneknya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ia tidak tahu apa yang terjadi kemarin, tapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Neneknya tampak lebih tenang, lebih bahagia, seolah beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah hilang. Kiai Hamid juga hadir di masjid pagi itu. Ia sedang membersihkan halaman masjid yang masih dipenuhi daun-daun kering dan ranting-ranting patah. Wajahnya tenang, sorot matanya penuh kebijaksanaan. Ia merasakan bahwa desa ini sedang memulai babak baru, sebuah fase di mana kebaikan akan kembali menjadi dasar hubungan sosial antar warga. Ia tidak perlu berkata banyak kepada siapapun. Cukup dengan kehadirannya yang tenang dan sikapnya yang bijaksana, ia berhasil menenangkan hati banyak orang. Beberapa warga mulai datang ke masjid, membantu membersihkan halaman dan ruangan dalam. Mereka bekerja sama tanpa banyak bicara, hanya sesekali tersenyum satu sama lain sebagai tanda rekonsiliasi. Ada rasa malu yang masih tersisa di hati mereka, namun mereka mencoba melupakan itu dan fokus pada masa depan. Salah satu ibu-ibu, Bu Tini, membawa sekantong beras dan meletakkannya di sudut masjid sebagai sedekah. Lainnya mengikuti jejaknya, membawa barang-barang kebutuhan untuk disumbangkan kepada fakir miskin di desa. Bu Anissa tiba di masjid beberapa saat kemudian. Ia tidak membawa apa-apa, hanya tasbih kayu tuanya yang selalu ia pegang erat. Ketika ia melangkah masuk, semua warga yang hadir langsung menundukkan kepala, seolah merasa malu atas perlakuan mereka terhadap wanita tua itu. Namun, Bu Anissa tidak marah atau dendam. Ia hanya tersenyum lembut, lalu duduk di salah satu sudut masjid, memulai aktivitasnya seperti biasa, membersihkan karpet yang masih basah oleh embun pagi. Kiai Hamid melihat semua ini dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tahu bahwa Bu Anissa adalah contoh nyata dari kebaikan yang tak pernah pudar meski diuji oleh badai fitnah. Ia memutuskan untuk mengadakan acara syukuran besar-besaran di masjid. Sebagai bentuk penghormatan kepada Bu Anissa,
dan sebagai cara untuk mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Acara itu akan diadakan 2 hari lagi, dan semua warga diundang untuk hadir. Sementara itu, di balai desa, warga mulai membicarakan tentang bagaimana mereka harus memperbaiki sistem kepemimpinan di desa. Mereka sepakat bahwa korupsi dan manipulasi tidak boleh terjadi lagi. Beberapa orang mengusulkan agar Kiai Hamid menjadi penasihat desa, sementara yang lain memilih untuk memilih pemimpin baru yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua orang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai segalanya dari awal. Di tengah semua ini, Bu Anisah tetap tenang. Ia tidak peduli dengan perubahan yang terjadi di desa. Baginya, yang terpenting adalah bahwa kebenaran telah terungkap, dan warga mulai sadar akan nilai-nilai kebaikan yang seharusnya menjadi dasar hidup mereka. Ia hanya ingin melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, mengajar anak-anak ngaji, membantu tetangga yang membutuhkan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin pagi mulai berhembus pelan, menyapu daun-daun kering yang tersisa di halaman masjid. Suara angin itu seperti bisikan yang datang dari kejauhan, membawa pesan bahwa keadilan telah ditegakkan dan damai telah kembali ke desa Karanganyar. Bu Anissa menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta apa-apa, hanya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. BAB 10, Pelajaran Hidup dan Keberkahan. Matahari terbit lebih cerah dari biasanya di desa Karanganyar. Langit biru yang luas tanpa awan seolah menjadi simbol kejelasan dan ketenangan setelah badai besar yang melanda desa beberapa hari lalu. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah basah yang menyatu dengan semerbak bunga kenanga di halaman masjid. Desa ini tampak seperti bangkit kembali dari puing-puing kesedihan dan ketidakadilan, memulai hari baru dengan harapan yang lebih tinggi. Bu Anissa duduk di tangga masjid, memandangi sawah-sawah hijau yang membentang luas di kejauhan. Ia mengenakan abaya sederhana yang sudah pudar warnanya, namun tetap rapi. Matanya yang lembut menatap horizon, seolah mencoba memahami betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan desa ini dari kehancuran moral. Di sisinya, Fikri duduk bersila, memegang tasbih kayu tua yang seringkali ia pinjam dari neneknya. Anak itu tersenyum polos, tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, namun merasakan kedamaian yang mendalam di hati neneknya. Di dalam masjid, acara syukuran besar-besaran sedang berlangsung. Kiai Hamid berdiri di depan jemaah yang memenuhi ruangan, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Ia tidak memberikan ceramah panjang lebar, hanya nasihat singkat yang menusuk hati. Allah Maha Adil, katanya pelan. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Ketika manusia gagal mendengarkan kebenaran, alam pun bisa berbicara. Fitnah adalah dosa besar, dan korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk hidup lebih baik. Warga yang hadir hanya diam, mata mereka tertunduk dalam refleksi mendalam. Beberapa ibu-ibu meneteskan air mata, sementara bapak-bapak menundukkan kepala, seolah mencoba menyembunyikan rasa malu mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka telah salah besar, tapi mereka juga tahu bahwa mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Acara syukuran ini bukan sekadar perayaan, tapi juga pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Setelah acara selesai, warga mulai membersihkan masjid dan halamannya. Mereka bekerja sama tanpa banyak bicara, hanya sesekali tersenyum satu sama lain sebagai tanda rekonsiliasi. Ada rasa harapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah salah besar, tapi mereka juga tahu bahwa mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Salah satu ibu-ibu membawa sekantong beras dan meletakkannya di sudut masjid sebagai sedekah. Lainnya mengikuti jejaknya, membawa barang-barang kebutuhan untuk disumbangkan kepada fakir miskin di desa. Bu Anissa tidak banyak berbicara selama acara itu. Ia hanya duduk di sudut masjid, memegang tasbih kayu tuanya yang sering ia bawa kemana-mana. Matanya tertutup, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Setiap ayat yang ia baca terasa seperti oase di tengah padang pasir, memberinya kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan sabar dan ikhlas. Ia tidak marah atau dendam pada siapapun, karena ia percaya bahwa kebencian hanya akan menambah beban di hati.
Ia hanya ingin warga sadar dan kembali pada nilai-nilai kebaikan yang seharusnya menjadi dasar hubungan sosial di desa. Di luar masjid, angin pagi mulai berhembus pelan, menyapu daun-daun kering yang tersisa di halaman. Suara angin itu seperti bisikan yang datang dari kejauhan, membawa pesan bahwa keadilan telah ditegakkan dan damai telah kembali ke desa Karanganyar. Bu Anissa menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta apa-apa, hanya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Beberapa bulan kemudian, desa Karanganyar berubah drastis. Warga mulai bekerja sama untuk membangun kembali apa yang telah hancur akibat badai. Sawah-sawah yang sempat rusak kini subur kembali, menghasilkan panen yang melimpah. Ekonomi desa mulai membaik, dan hubungan sosial antar warga menjadi lebih harmonis. Masjid yang dulunya sepi kini ramai oleh jemaah yang datang untuk salat berjamaah dan belajar agama. Bu Anissa kembali mengajar anak-anak ngaji, dan jumlah muridnya meningkat drastis. Banyak orang tua yang ingin anak-anak mereka belajar nilai-nilai kebaikan dari wanita tua yang sabar dan taat ini. Kiai Hamid juga aktif membimbing warga untuk membangun sistem kepemimpinan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ia menjadi penasihat desa, membantu warga memilih pemimpin baru yang adil dan bijaksana. Semua orang merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai segalanya dari awal. Sebuah fase di mana kebaikan akan kembali menjadi dasar hubungan sosial antar warga. Bu Anissa dan Fikri hidup bahagia di gubuk kayu reyot mereka. Meskipun rumah mereka sederhana, hati mereka dipenuhi oleh kedamaian dan kebahagiaan. Warga seringkali datang berkunjung, membawa makanan atau barang-barang kebutuhan untuk membantu mereka. Bu Anissa tidak pernah meminta bantuan, tapi warga merasa bahwa ini adalah cara mereka untuk menebus kesalahan masa lalu. Ia menerima semua itu dengan senyum lembut, tanpa rasa dendam atau kebencian. Di ujung desa, rumah megah Pak Sastro yang kosong kini menjadi saksi bisu atas kehancuran moral seseorang yang pernah dihormati, tetapi akhirnya jatuh karena keserakahannya sendiri. Tidak ada yang peduli untuk merawat rumah itu. Puing-puing gudang tua masih berserakan di halaman, menjadi pengingat bagi warga tentang pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan. Namun, bagi Bu Anissa, rumah itu hanyalah bagian dari masa lalu yang telah berlalu. Ia tidak ingin memikirkannya lagi, karena ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan oleh Yang Maha Kuasa. Angin sore mulai berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman masjid. Suara angin itu seperti bisikan yang datang dari kejauhan, membawa pesan bahwa keadilan telah ditegakkan dan damai telah kembali ke desa Karanganyar. Bu Anissa menundukkan kepala, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. Ia tidak meminta apa-apa, hanya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. So,